Jangan pernah menganggap dirimu kecil, sekalipun kamu paling kecil dan paling lemah dari antara orang banyak. Tetapi tetaplah rendah hati, terlebih di hadapan Tuhan, karena orang-orang yang dalam kerendahan hatilah yang layak untuk bersukacita di dalam Tuhan. Yesus harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Kalimat ini adalah firman Tuhan yang mungkin sudah sering kita dengar. Di tahun 80-an, perkembangan di dunia fotografi mengalami loncatan yang teramat pesat. Kita tentu pernah melihat di film bagaimana awal-awal dari fotografi itu dia langsung tercetak. Kemudian dari alatnya keluar asap. Kemudian berkembang masuk kepada kamera yang namanya dulu sering kita kenal dengan Shuttle. Dia memiliki gulungan film. Kemudian masuk kepada merek-merek kamera yang terkenal pada saat ini atau kamera digital. Kemudian di tahun 2000-an, dunia telekomunikasi dikuasai oleh raja-raja merek HP terkenal. Ada Nokia, Motorola, Ericsson, BlackBerry. Tetapi orang-orang yang menggunakan merek HP yang seperti ini ketika itu di tahun 2000-an akan dianggap menjadi orang hebat. Semua orang akan memperhatikan ketika kita menggenggam merek HP ini. Tetapi seiring perkembangan zaman, semua itu menghilang di telan zaman. Bahkan sulit untuk menemukan di masa saat ini. Begitu juga dengan dunia transportasi. Jika dahulu kita mengenal RBT atau ojek pangkalan, sekarang kita sudah sulit menemukan karena sudah sangat banyak di luar sana yang namanya ojek online dengan berbagai merek, ada Gojek, Grab, Uber, InDriver, dan banyak penyedia jasa lainnya. Apa yang dapat kita lihat dari hal tersebut? Yaitu terjadinya persaingan yang ketat, terjadinya rivalitas, mencari nama setinggi-tingginya agar dilirik banyak orang. Dunia sedang memasuki masa-masa disruption, perubahan besar-besaran, meninggalkan model lama dengan membuat inovasi-inovasi baru, bagaimana agar lebih baik dan mengalahkan para pesaingnya. Dampak negatif dari persaingan itu, apalagi persaingan yang tidak sehat, apa yang bisa kita lihat? Tentu akan timbulnya iri hati. Banyak orang yang berusaha mencari kekurangan dari lawannya atau temannya, mengejar eksistensi dan jatuh-jatuhnya menjadi narsisme. Selalu ingin menonjolkan diri, memamerkan kehebatan dan kelebihannya. Dan itu jugalah yang kita saksikan dalam teks Yohanes pasal 3 ayat 22 hingga 30 ini. Di mana Yesus harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Siapa itu Yohanes Pembaptis? Yaitu anak dari Zakaria dan keturunan dari Harun. Kita juga dapat mengetahui bahwa keturunan dari Harun ini sangat dimuliakan di tengah-tengah bangsa Yahudi. Karena hanya dari keturunan Harunlah yang diterima untuk melayani di bait suci atau sinagoge ketika itu. Tetapi ada yang unik kita temukan dari seorang Yohanes. Jika pada saat itu imam-imam besar memusatkan pelayanan atau berkhotbah di sinagoge, tetapi Yohanes berbeda. Dia melayani untuk berkhotbah di luar sinagoge. Dia berkhotbah di padang gurun dan di padang belantara. Tentu secara logika siapa yang mau datang ke sana? Dia tinggal di sana. Tetapi kita dibuat takjub. Sekalipun dia melayani di luar sinagoge, banyak orang yang datang kepadanya. Ada yang dari Yudea, dari Yerusalem untuk mendengarkan, belajar sekaligus dibaptis. Itu tertulis di Markus pasal 1 ayat 4. Yohanes Pembaptis sudah sampai di puncak karir, puncak pelayanan. Banyak orang yang datang untuk dibaptis dan mengikut dia. Tetapi apa yang dapat kita saksikan melalui kisah pelayanan Yohanes ini? Sedikit pun tidak pernah terpikirkan olehnya untuk mencuri kemuliaan anak Allah itu.
Tentu jika berangkat dari puncak pelayanan Yohanes, Yohanes sangat dan teramat mungkin untuk membatalkan nubuatan tentang Yesus Kristus atau menarik orang-orang agar tidak percaya kepada Yesus. Dan jika kita membaca di ayat 25, dikatakan di sana yang terjadi malah pengikut-pengikut Yohanes menjadi berselisih dengan seorang Yahudi membahas tentang baptisan yang dilakukan Yohanes dengan baptisan yang dilakukan oleh Yesus. Murid-murid Yohanes mencoba untuk memprovokasinya karena telah menjadi lebih banyak orang-orang yang mengikuti Yesus ketika itu. Sedangkan Yesus dianggap masih lebih junior dalam dunia pelayanan dibandingkan dengan Yohanes. Dan mereka juga menjadi meragukan baptisan yang dilakukan oleh Yohanes untuk sekedar memprovokasi Yohanes. Tetapi apa yang kita lihat, ibu bapak saudara-saudara terkasih, respon dari Yohanes di ayat 27 dikatakan, jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Yohanes menyadari betul siapa yang memberikan semuanya itu kepadanya, baik itu kekuatan, pengetahuan, dan kuasa, bahwa semuanya itu berasal dari Allah. Dan ia semakin menekankan kepada murid-muridnya di ayat 28 yang mengatakan, kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulunya. Yang kedua, saudara-saudara terkasih, Yohanes sendiri memahami tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Walaupun orang-orang begitu menghormati dan memuliakan Yohanes, tetapi kehormatan dan kemuliaan itu tidak berhenti pada dirinya sendiri. Itu semua dikembalikan kepada yang telah memberikan. Walaupun dia menjadi pendahulu untuk melayani, tetapi dia benar-benar menyadari siapa dirinya dengan mengatakan, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Dan dilanjutkan di ayat 30 dikatakan, ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Di sini tidak ingin mengatakan bahwa segala pencapaian, success story yang telah dikerjakan dan didapatkan tidak berarti. Tetapi yang ingin ditunjukkan bahwasanya semua itu dikerjakan bukan untuk dirinya semata, tetapi untuk Tuhan saja. Yohanes ingin menunjukkan bahwasanya di dalam dirinya tidak ada ego, keangkuhan di dalam dirinya, tetapi semua adalah untuk kemuliaan Tuhan saja. Itulah isi firman kita di dalam Yohanes pasal 3 ayat 22 hingga ayat 30. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, tentu semua orang kepengen hidupnya itu mendapatkan apresiasi. Dirinya ingin diangkat dan dipuja-puji. Bahkan suku Batak sendiri juga memiliki filosofi dalam hidupnya agar sempurna kebahagiaannya, yaitu ada 3H. Yang pertama itu Hagabeon, memiliki keturunan. Yang kedua itu Hamoraon, memiliki kekayaan atau harta. Dan yang terakhir itu Hasangapon, memiliki kehormatan. Apakah filosofi ini baik? Tentu filosofi ini baik, asal jangan menjadi jatuh kepada kesombongan dan tinggi hati. Tetapi sebaliknya, banyak orang juga ketika dia menginginkan keturunan, dia sangat religius berdoa. Setelah mendapatkan keturunan, dia giat berdoa agar mendapatkan kekayaan. Setelah dapat kekayaan, dia giat berdoa untuk mendapatkan kehormatan. Setelah dia mendapatkan ketiganya, kemudian dia berubah. Seolah dialah yang mempunyai dunia ini, tidak kenal lagi dengan orang lain. Dia tidak lagi merasakan bahwa semuanya yang dia dapatkan di dunia ini adalah pemberian Tuhan saja. Jangankan ketika mendapatkan kehormatan, masih belajar jadi orang kaya pun banyak orang di luar sana yang kita temukan sudah di situ sombongnya, di situ juga ginjang rohanya. Jika dikatakan di orang Batak, keluarganya pun dia bisa melupakan. Ada keluarga yang meminta bantuan,
"Siapa ya?" katanya. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, tetapi melalui firman Tuhan ini kita mendapatkan teladan yang baik dari Yohanes, agar kita senantiasa bersukacita di dalam hidup ini. Hidup di dalam kerendahan hati dan mampu melihat bahwasanya semua karunia pencapaian adalah berkat anugerah Tuhan saja. Orang yang hidupnya rendah hati cenderung dia akan lebih tenang menghadapi persoalan. Tidak gampang terpancing amarah yang merusak kedamaian di dalam hatinya. Dalam firman ini kita diajak untuk senantiasa bersukacita dengan cara menyadari dan menyaksikan bahwasanya hidup kita, pekerjaan kita, keluarga dan semuanya itu adalah untuk kemuliaan Tuhan saja. Kaya pun kita, kaya untuk kemuliaan Tuhanlah itu. Kita pintar, kita cerdas, tapi pintar dan cerdas untuk Tuhanlah kita persembahkan. Semuanya harus kembali kepada Tuhan, karena semuanya berasal dari Dia. Seorang pun jangan pernah menjadikan dirinya raja-raja kecil di dunia ini, yang menjadikan dirinya berkuasa, merasa hebat sendiri. Tidak boleh seorang pun yang dapat mencuri kemuliaan Tuhan melalui dirinya. Itu harus kita tanamkan di dalam hati kita. Apapun pekerjaan kita, yang di kantor, yang jualan, sebagai pengusaha, guru, tenaga kesehatan, buruh dan gojek, semua pekerjaan kita adalah dalam rangka melayani dan memuliakan Tuhan melalui kata dan perbuatan. Tentu seperti sikap hidup dari seorang Yohanes dalam kerendahan hati dan kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Tidak akan berkurang kecantikan, kegantengan, keindahan kita, kekayaan kita, kehormatan kita, jika kita menjadikan Allah yang dimuliakan melalui hidup kita. Tetapi akan semakin bertambah-tambah sukacita yang menjadikan hidupnya buat Tuhan saja. Amin. Terakhir, kita harus sadari bahwasanya hidup kita adalah alat Tuhan yang Dia pakai untuk melayani di dunia ini. Terakhir, kita harus sadari bahwasanya hidup kita adalah alat Tuhan yang Dia pakai untuk melayani di tengah-tengah dunia ini. Maka mulailah dengan kerendahan hati. Orang yang merendahkan hatinya sebetulnya dialah yang nantinya akan keluar menjadi pemenang. Saudara-saudara terkasih, di suatu waktu berkumpullah 4 tumbuhan di suatu tempat. Mereka saling mengungkapkan keindahan dan kelebihannya masing-masing. Yang satu ada pohon beringin, yang satu lagi ada pohon andaliman, yang satu lagi ada pohon kelapa, dan yang keempat terakhir adalah rumput ilalang. Pohon beringin mengatakan, "Aku adalah pohon terkuat. Batangku kuat, besar, dan aku dapat tumbuh sampai ratusan tahun. Aku sulit untuk ditumbangkan." Lalu pohon andaliman menjawab, "Sudahlah pohon beringin, walaupun kau kuat dan sulit roboh, kau ditakuti orang karena dikatain mistis. Lihatlah aku adalah tumbuhan yang paling dicari-cari. Tumbuhan yang hanya tumbuh di Asia, salah satunya di Sumatera. Dan orang Batak sangat mencari buahku untuk dijadikan bumbu makanan." Tetapi pohon kelapa menjawab, "Tunggu dulu, aku adalah pohon serbaguna. Semua dari diriku dapat digunakan. Batangnya bisa untuk jembatan, buahnya dapat diminum dan dapat menjadi santan, dan daunnya boleh menjadi sapu lidi. Rumput pun hanya terdiam dan sedih. Kalian semua hebat dan serbaguna, sedangkan aku hanyalah rumput yang pendek. Setiap kali orang melewatiku, aku akan diinjak-injak." Singkat cerita, malam pun tiba. Hujan badai besar melanda tempat itu. Keesokan harinya keempat pohon itu tumbang. Tinggallah rumput yang terlihat hijau merona, dan hewan ternak sedang merumput di padang hijau.
Walau setiap hari rumput itu dimakan hewan ternak, tetapi setiap paginya dia akan kembali bertumbuh dan tetap hijau. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, jangan pernah menganggap dirimu kecil, sekalipun kamu paling kecil dan paling lemah dari antara orang banyak. Tetapi tetaplah rendah hati, terlebih di hadapan Tuhan, karena orang-orang yang dalam kerendahan hatilah yang layak untuk bersukacita di dalam Tuhan. Lukas 14 ayat 11 mengatakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Amin.